baca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi biasa sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling mengagetkan, haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Saya berada di Kabupaten Biru-Biru, Sumatera Utara. Saya ingin menanggapi sebuah video. Ada seorang ibu yang tadinya Kristen, namun sekarang dia meninggalkan Kristen dengan alasan bahwa dia tidak setuju kalau Yesus itu anak Allah, karena dia beranggap bahwa Allahnya orang Kristen itu kawin dan punya anak. Namun sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ketika dalam Yohanes 20 bicara tentang Yesus bangkit dari kematian dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada waktu itu ada salah seorang murid yaitu Thomas yang tidak hadir, dan ketika Thomas datang, murid-murid yang lain berkata bahwa kami sudah berjumpa dengan Tuhan, namun dia berkata dia tidak akan percaya sebelum dia melihat bekas lubang paku di tangan dan juga menusuk jari di lambung yang tertusuk itu, maka dia tidak akan percaya. Dan saudara kekasih, di saat lagi Yesus berjumpa dengan dia seorang diri, dan dia berkata, Thomas, ini lihatlah lubang paku ini dan silakan cucuklah jarimu di lambungku ini supaya engkau percaya. Namun disitulah Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku. Dia berkata ya Tuhan dan Allahku, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Dan mengapa dia disebut anak Allah? Itu cuma satu istilah, seperti orang berkata anak sungai, padahal sungai tidak pernah kawin. Ada orang berkata istilah anak kunci, padahal kunci tidak pernah kawin. Dan saudara yang kekasih, kita melihat di sini istilah-istilah itu diberikan kepada Yesus anak Allah. Bukan berarti Allah itu kawin dan punya anak, tapi memang dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, yang membuktikan kepada dunia dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang kekasih, nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetap percaya firman Allah ya dan amin. Dan Alkitab kita tidak menjelaskan mengapa Allah itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi Alkitab kita menyatakan bahwa Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ketiga adalah satu, satu adalah tiga. Saudara yang kekasih, berbicara tentang matahari dan cahaya matahari dan panas matahari. Saudara yang kekasih, di mana matahari berbicara tentang Bapa, dan cahaya matahari atau sinar matahari berbicara tentang Yesus Kristus. Orang bisa melihat cahaya matahari dari pagi sampai malam. Saudara, berbicara tentang Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Dan panas matahari bicara tentang Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jadi kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak akan ada panas matahari. Demikian juga kalau tidak ada Bapa, tidak ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus.
tiga tapi satu, satu tapi tiga. Jangan memakai logika kita, jangan memakai akal kita yang terbatas ini untuk mengerti tentang keajaiban Tuhan. Namun kita mengimani Tuhan itu ajaib. Dia bukan saja berubah jadi tiga, mau berubah jadi ribuan pun sanggup, karena dia Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.